Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Gasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan ya, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat kalian semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Saya mulai untuk harinya yaitu hari Kamis, hari Jumat sampai batas waktu hari Sabtu. Kalau tanggalnya kan tanggal 18 ya, tanggal 19 sampai batas waktu tanggal 20 ya. Tentunya masih di bulan Januari ya, tahun 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Saya akan mendeteksi ya perubahan yang akan kalian alami ya. Sekali lagi untuk temanya perubahan yang akan kalian alami ya, di situ ya. Untuk poin yang berikutnya ya, tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan dengan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, artinya energinya itu luas, tarikannya mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, tidak yang lain ya. Ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah, amin kan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini kan luas general, saya nggak tahu nama kalian. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban yang lebih akurat ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan demikian saya akan bisa mengetahui sedikit info dari kalian, maka kalian akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat ya ketika konsul secara pribadi ataupun secara privat ya. Kira-kira seperti itu sobat ya. Next lanjut sobat ya. Setelah Sagittarius, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat setelah Sagittarius ini muncul zodiak Aries, artinya Aries akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke, kita lihat ya asmara Aries 3 hari ke depan. Aries, kartu utama kalian muncul petunjuk The Lovers, ini mantap, kartu positif. Pasang kekasih, belakangnya ada malaikat ya, Lovers. Dikonfirmasi sama kartu Two of Pentacles, ada satu orang memegang dua koin, tingginya berbeda. Ini kalau saya tangkap ya energi dari Aries. Ini kelihatannya awalnya bagus ya, ini kalau saya rasakan secara kartu loh ya. Mungkin dulu ataupun kemarin ya, bahkan sampai saat ini pun kelihatannya asmara kalian itu sedang bagus. Mungkin secara kebahagiaan itu sudah kalian rasakan, keharmonisan, saling pengertian, saling menyayangi, saling percaya, itu sudah kalian rasakan. Awalnya bagus ya, ada suatu ikatan, ada suatu hati yang klik antara hati kalian sama pasangan ataupun hati pasangan sama kalian. Awalnya seperti itu.
entah kenapa tiba-tiba di sini kalian dihantam sebuah masalah untuk Aries. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas muncul konflik itu of Pentacles. Kalian awalnya bagus, terus dihantam masalah, dan kalian di sini kelihatannya sangat kewalahan gitu loh dengan beban masalah yang kalian hadapi. Makanya di sini kalian sempat sempat adanya suatu perjuangan, sempat adanya suatu kerja keras untuk bisa menyetabilkan kembali. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar bisa mencapai kestabilan seperti yang pernah kalian rasakan. Nah, jadi sekali lagi seperti itu. Ini terbaca secara kartu. Awalnya bagus, cuman seiring berjalannya waktu entah kenapa tiba-tiba dihantam masalah dan kalian di sini betul-betul sangat kewalahan gitu loh. Betul-betul sangat kerja keras, sangat berjuang meskipun banyak halangan, banyak liku-liku. Kalian itu mencoba untuk untuk mendinginkan masalah di sini agar bisa stabil. Kalian mencoba untuk itu meskipun merasa sulit ya, tapi kalian masih tetap ada semangat. Ya semoga saja akan bisa tercapai. Ini nanti kita deteksi ya. Ini untuk pekerjaan ataupun karir. Aries muncul Three of Swords, 3 pedang menusuk hati. Konfirmasi sama kartu King of Pentacles ya. Itu ada raja duduk sedang memegang tongkat sama koin. Ini kalau saya tangkap energi dari Aries ya. Ini kenapa ya Aries sering dikecewakan ya ataupun sering merasa bersedih dengan masalah pekerjaan ataupun karir ya. Karena saya menangkap di sini seakan-akan Aries itu ya itu tadi loh, sering dibikin kecewa, sering dibikin bersedih, sering dibikin mikir ya. Karena Aries menganggap bahwa memang pekerjaan ataupun karirnya itu sulit meningkat, bahkan ada suatu penurunan di sini. Ini sebagian besar Aries seperti itu yang saya rasakan. Energi kalian seperti itu. Jadi sulit ya untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan, mungkin secara pencapaian target, terwujudnya harapan impian, apalagi keberhasilan kesuksesan ini serasa bagi kalian itu seakan-akan sulit. Memang kalian merasakan di sini memang ada suatu hal-hal di luar logika yang membuat itu semua. Nah, bisa saja awalnya bagus, tiba-tiba ada suatu penurunan. Itu kan indikator memang ada suatu energi yang negatif gitu loh, yang harus kalian netralkan. Kartu konflik mengatakan di sini ada King of Pentacles, artinya apa? Artinya di sini ketika kalian mau berjuang ya, memperjuangkan apa yang sulit kalian capai, tapi kalian ada suatu semangat. Ini tidak menutup kemungkinan kalian akan dibawa arah stabil kembali, akan ada sebuah kemakmuran kembali. Artinya pencapaian target, keberhasilan kesuksesan itu akan akan kembali kalian rasakan. Asalkan kalian harus cepat bangkit ya, harus cepat dinetralkan. Di sini akan bagus kok. Ini akan menunggu kalian. Akan ada suatu ibaratnya pintu yang semula tertutup ini akan tiba-tiba terbuka ketika sudah kalian netralkan. Karena di sini menggambarkan kemakmuran di sini, coba. Jadi impian harapan kalian akan bisa kalian rasakan di sini. Seperti itu ya. Karena ketika kalian biarkan di sini akan adanya suatu dinding-dinding penghalang dan itu akan sulit kalian dapatkan di kartu konflik. Oke, lanjut dulu di masalah keuangan atau rezeki. Aries, kartu utama kalian muncul petunjuk strength, wanita menaklukkan singa. Dikonfirmasi sama kartu 9 tongkat, itu ada 9 tongkat ya. 8 tertancap, satu lagi masih dipegang seseorang. Ini kalau saya tangkap sih, katanya Aries barusan mengalami sebuah peristiwa besar ya di sini, ataupun di mana kondisi kalian ada masalah masalah pelik lah tentang masalah keuangan ataupun finansial ataupun ekonomi. Kalian merasa sulit di sini. Barusan mengalami seperti itu, entah sudah kalian rasakan entah belum, entah ini akan terjadi sama kalian. Yang jelas ada suatu peristiwa yang cukup ya lumayan tentang seputar keuangan, bahkan membuat kalian merasa merasa terpuruk ya, merasa minus di faktor keuangan. Cuma di sini saya menangkap energi kalian berusaha untuk berusaha untuk ikhlas di sini ya, berusaha untuk bersabar dan berusaha untuk memperbaiki, berusaha untuk berjuang untuk bisa menuju stabil. Kalian ada suatu sikap seperti yang sudah saya katakan barusan. Meskipun di antara masalah kelihatannya kalian ikhlas gitu loh, ingin menundukkan masalah. Nah, cuman kan apakah salah ketika kita ingin menundukkan masalah? Ya boleh, ya itu memang harus ketika ada masalah kita harus bisa menundukkan masalah agar cepat kembali damai. Cuman di sini kalian jangan jangan pasrah di sini. Karena saya menangkap di sini banyak Aries ini yang kelihatannya kalau pasrah sih saya juga sulit mengatakannya. Jelas kalian mencoba untuk bertahan lah di sini. Meskipun banyak masalah yang menghadang untuk masalah keuangan kalian, kelihatannya kalian
apa ya, masih mau bertahan sobat di sini. Nah, saran saya ya jangan cuman pasrah, jangan cuman bertahan di sini, tapi ya atasi masalah kalian. Gitu. Karena di sini jelas menggambarkan ada suatu pertahanan kalian di sini. Ya, sekarang gini sobat ya, ketika kalian dihantam masalah seputar keuangan, sudah merasakan kurang lancar rezeki, pemasukan ini lebih kecil, ketika dapat uang cepat habis ya, apalagi ada suatu masalah dadakan. Nah, saran saya di sini kalian harus ambil tindakan. Ketika kalian bertahan, ya lama-lama kan uang kalian akan menipis juga di sini. Nah, gitu loh. Dan itu akan membuat kalian susah lagi nanti, kesulitan lagi. Nah, bagaimana biar ada masalah keuangan kita tidak menipis ya? Segera diselesaikan masalah itu. Nah, seperti itu ya, karena jelas ya di sini kelihatannya Aries tertembak di faktor pekerjaan, ini larinya di keuangan kalian, berimbas ini di keuangan. Makanya di sini menggambarkan beban, banyak beban ini yang menghalangi kalian. Kalian kesulitan luar biasa di keuangan Aries. Karena itu tadi loh, ketika sudah kalian tundukkan, tapi harus ada perjuangan, maka di sini akan bagus. Tapi kalau kalian tetap mempertahankan ya malah akan susah seperti itu. Karena sering ini juga menggambarkan adanya suatu halaman rezeki. Ketika kalian pasrah, dihantam masalah pasrah, masih tetap pasrah, masih tetap ikhlas, masih tetap berjuang, ini akan bagus. Tapi harus ada suatu tindakan, jangan cuma pasrah dan bertahan. Seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Ya, untuk masalah asmara ya, perubahan yang kalian alami ya nantinya khususnya di karir ke depan. Ini kalau asmara sih kelihatannya 50-50 ya. Ada 50% Aries akan diuntungkan, ada 50% yang Aries ini kelihatannya masih harus adanya perjuangan untuk menuju tahap stabil. Seperti itu ya. Jadi yang 50% ini bisa diartikan ini masih stabil. Ada juga yang masih stabil, masih belum terhantam masalah. Tapi yang 50% lagi kelihatannya ketika kalian dihantam masalah ataupun tidak dihantam masalah, kelihatannya di hari ke depan akan mengalami sebuah ya ibaratnya kurang bagus lah tentang asmara, banyak suatu masalah, banyak timbul konflik di sini. Makanya di sini terlihat kalian sangat kewalahan untuk bisa menyelesaikan. Nah, seperti itu ya. Jadi jawabannya 50-50. Kalau untuk masalah pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangan perubahan yang akan kalian alami di sini, ini apa ya, bisa dikatakan Aries ini hampir apa ya, hampir hampir kurang bagus ya tentang seputar pekerjaannya. Banyak suatu dinding-dinding penghalang gitu. Jadi ketika mungkin kalian di 3 hari ke depan masih ada suatu keberuntungan, saya kok baik-baik saja, saya kok masih stabil ya, berarti kalian masuk komunitas terkecil. Hanya saja komunitas terbesar ya, ini sedang menghantam Aries, kelihatannya perubahan yang kalian alami kelihatannya kurang bisa baik. Seperti itu ya. Kalau masalah keuangan, di sini akan ada 50-50 ya, bisa saja Aries dihantam rezeki ya, mungkin kalian ketika dihantam masalah, istilahnya kan kalian masih ikhlas, kalian masih apa ya istilahnya bersabar dan ingin memperbaiki, itu akan berhasil. Itu pun yang berhasil saya menangkap di sini mungkin ketika kalian sudah merasakan dan sudah pernah mungkin dibuka secara aura ya, entah sudah kalian buka sendiri, entah pernah dibuka sama orang lain, entah pernah saya bantu, di sini kelihatannya akan diuntungkan, akan dihantam rezeki. Tetapi ketika kalian masih dibiarkan ada suatu penutupan energi di sini akan sulit. Yang 50% akan kesulitan, bahkan akan suatu penurunan di sini, akan menambah beban buat kalian. Nah, saran saya harus di netral ya, karena saya menangkap sekali lagi untuk keuangan sih 50%, itu pun yang diuntungkan ketika mungkin sudah pernah ada suatu pembukaan aura ataupun masih belum tertembak auranya. Nah, seperti itu ya. Karena seperti ini loh sobat ya. Ketika saya mengatakan istilahnya itu pembukaan aura atau penetralannya. Di sini saya rasa tidak ada yang apa ya, tidak ada yang istilah itu kata-kata merugikan. Bahkan ada manfaatnya buat kita. Entah kalian yang merasa tertembak ataupun tidak tertembak, itu akan mendapatkan manfaat ketika ada suatu penetralan. Contoh, ketika kalian tidak merasa tertembak, masih baik-baik saja dalam hal kehidupan, berbagai faktor masih stabil. Ketika itu kalian buka ataupun tetap kalian netralkan, di situ akan bagus. Maka aura yang terpancar itu semakin tajam, semakin positif, itu semakin peluang besar masuk.
Nah, apalagi kalian yang merasa tertembak di sini, ketika kalian buka, kalian netral itu kan makin bagus. Yang semula tertutup akan bisa terbuka kembali dan akan ada suatu kestabilan, akan ada suatu kelancaran ulang di situ. Beda ketika kita biarkan. Nah, makanya sering saya mengatakan ketika kata-kata penetralan itu tidak ada istilah rugi, bahkan membawa manfaat buat kita. Kan tidak ada ruginya di situ. Dan juga tidak ada salahnya. Nah, ya, seperti itu ya, semoga bisa dipahami sobat ya. Beda ketika kalian biarkan ya malah akan bermasalah di situ. Ya. Oke ya, untuk sahabat Aries tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijaksana sobat. Karena ini kan luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah, di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ya, khususnya sama sahabat Aries, ketika kalian dihantam masalah, kalian sendiri sudah mengetahui, sudah merasakan ini kok di luar logika, ya jangan dibiarkan, segera tanggulangi. Ketika kalian biarkan itu akan habis-habisan sobat, akan hancur-hancuran, semakin hari semakin terpuruk karena sudah banyak contohnya seperti itu. Nah, saran saya ya segera tanggulangi agar kalian tidak habis-habisan dulu gitu loh. Segera dicegah. Dengan apa kita menanggulangi? Dengan apa kita mencegah? Karena ini kan masalah di luar logika yang mudah. Satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Dua, lakukan langkah tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan lancar masuk. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah sobat ya. Ketika orang itu tidak mau mengubah nasib itu sendiri, minimal ada suatu perjuangan, ada suatu doa, ada suatu ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan semua, kunci terakhir apa? Ya kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib itu sendiri. Nah, kan seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Aries, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk sahabat Aries, harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.